Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru manazilakum bis salati wa tilawatil Qur'an. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Takalar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah menganugerahi kita kesehatan, terutama keimanan, sehingga kita bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu hikmah diturunkannya atau ditetapkannya, dihadirkannya bulan suci Ramadan ini adalah yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kita tahu bersama pada usia 40 tahun Rasulullah Muhammad SAW, beliau bertahanus di Jabal Nur, di sebuah gua yang disebut dengan Gua Hira. Selama bulan suci Ramadan tersebut, beliau bertahanus di situ dan tidak pulang-pulang. Lalu kemudian pada malam ke-17 Ramadan, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Yang disampaikan pertama itu adalah Iqra, bacalah. Tapi lalu Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca. Karena yang difahami oleh Muhammad SAW pada saat itu, malaikat Jibril meminta beliau untuk membaca. Sementara Rasulullah Muhammad SAW yang kita kenal seorang yang ummi, dia tidak tahu, merasa tidak tahu membaca pada saat itu. Sampai 3 kali jawabannya tetap ma'ana biqari. Lalu Jibril langsung menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu yang terdapat di dalam surah Al-Alaq, itulah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Membaca apa itu? Mengenali dulu siapa sesungguhnya Tuhan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meminta untuk memahami, membaca bahwa Tuhan itu adalah, Allah itu adalah yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu pemberitahuan awal yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan pada saat itulah disebutkan pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Di Al-Baqarah ayat 185 Allah memang menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu pertama kali di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjadi petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia. Siapa yang mau terselamatkan hidupnya, maka dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam beraktivitas. Kita ini hidup di dunia sementara, tidak lama.
Kita hidup di dunia, ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah, mengurus bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu pernyataan awal yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat pada saat Allah akan menciptakan manusia di muka bumi ini, bahwa manusia diciptakan itu sebagai khalifah, pengatur, pengurus, supaya bumi ini terurus dengan sebaik-baiknya. Nah, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Siapa orang yang mau terselamatkan hidupnya, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, diawali pada diri kita, diawali di rumah tangga kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita, nawiru manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Sinari rumah tangga kalian dengan salat dan bacaan Al-Quran. Al-Quran ini adalah bacaan yang diturunkan oleh Allah bagi mereka yang cinta dan menyatu dirinya dengan Al-Quran ini, maka pasti dia akan tidak ada bosan-bosannya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Satu-satunya kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang ada di tengah-tengah manusia, yang tidak ada bosannya manusia membacanya, dan satu-satunya kitab tulisan yang bisa dihafal oleh umat manusia. Oleh karena itu, bagi seluruh pemirsa masyarakat Kabupaten Takalar khususnya, mari kita bersama-sama mencintai Al-Quran. Kita ketahui bersama, pemerintah daerah kita telah meminta, saya tahu pernah meminta, menghimbau supaya seluruh elemen masyarakat di mana saja berada menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama setiap di dalam beraktivitas. Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah akan tercerahkan hidupnya, hatinya akan merasa teduh, tenang, dan dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.